Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizka Tarika selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Kecurangan dan Forensik. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Aulia, Kailara Natasha, dan M. Fadlur Rahman Kurniawan, yang presentasikan materi mengenai metode audit investigasi melalui TEFAC. Next. Oke, untuk pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh M. Fadlur Rahman. Kepada Fatur dipersilahkan. Oke, baiklah. Materi pertama yaitu konsep TAP Act dalam investigasi fraud. Nah, pendekatan investigasi ini secara spesifik berpusat pada proses pencurian atau pengembalian aset itu sendiri. Pada TAP Act, fokus utamanya itu adalah membuktikan keterlibatan pelaku pada saat tindak kecurangan tersebut sering terjadi, bukan terfokus pada fase penyembunyian atau konversi aset. Nah, dalam pendekatan proaktif dan clandestine, metode Theft Act itu seringkali memerlukan kerahasiaan operasional yang tinggi. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak menyadari adanya investigasi, memungkinkan penangkapan langsung atau perolehan barang bukti otentik sebelum pelaku memiliki peluang untuk menghancurkan atau manipulasinya. Oke. Nah, unsur-unsur pencurian dalam perspektif investigasi itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada pengambilan aset. Nah, pelaku secara fisik maupun digital memindahkan, mengambil alih, atau mentransfer aset milik organisasi ke dalam kendalinya. Ini merupakan komponen esensial dan perwujudan nyata dari sebuah tindakan kecurangan. Kemudian ada poin kedua yaitu niat berbuat curang. Tindakan tersebut harus terbukti dilakukan dengan kesengajaan penuh, mens rea, dengan tujuannya itu mendistorsi kebenaran demi merugikan entitas secara finansial dan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah. Kemudian poin ketiga itu ada tanpa izin sah. Pencurian itu diklasifikasikan saat pemindahan aset dilakukan secara ilegal, yang secara nyata melanggar prosedur standar perusahaan, batas otoritas operasional atau wewenang resmi yang diberikan kepada pelaku. Nah, teknik pengumpulan bukti kasus theft itu ada 4 teknik. Yang pertama itu ada surveillance atau pengawasan rahasia, yaitu pengamatan terhadap orang, tempat, atau aktivitas untuk mendokumentasikan bukti visual mengenai tindakan pencurian tanpa disadari target. Yang kedua itu ada invigilation atau penjagaan ketat, yaitu menetapkan area pengawasan fisik yang sangat ketat dan terkendali dalam suatu periode untuk mendeteksi fluktuasi pola kecurangan secara statistik. Kemudian yang ketiga itu ada physical evidence, yaitu pemeriksaan barang fisik secara makro maupun mikro, termasuk menganalisis sidik jari, gembok ruangan yang dirusak, hingga inventaris fisik aktual. Dan yang terakhir itu ada electronic evidence, yaitu analisis mendalam atas log server, titik akses biometrik, rekaman sistem CCTV, dan rekam jejak sistem informasi yang menunjukkan aktivitas yang irregular atau tidak pantas. Oke, selanjutnya itu ada teknik wawancara dalam investigasi. Yang pertama itu ada wawancara yaitu information gathering interview, yaitu melakukan wawancara tahap awal dengan saksi netral guna memahami alur prosedur normal, memetakan kejanggalan dokumen, serta mengumpulkan fakta sebelum menyentuh tersangka. Kemudian ada teknik wawancara dengan assessment interview atau kinetic interview, yaitu wawancara spesifik yang dirancang untuk menilai kredibilitas respon target, mendeteksi potensi kebohongan dari ekspresi mikro, kontak mata, dan perubahan bahasa tubuh secara detail. Kemudian ada wawancara tentang admission seeking interview, yaitu integrasi final yang difokuskan langsung kepada tersangka. Nah, teknik ini hanya diimplementasikan apabila pilar bukti TAF Act itu sudah tervalidasi dan bertendensi untuk memperoleh pengakuan tertulis. Kemudian ada yang terakhir itu dokumentasi reaksi kritis. Kewajiban auditor itu mencatat rasionalisasi, sangkalan, serta eskalasi emosi yang ditujukan selama proses interview yang akan menjadi bagian integral dari pelaporan hukum. Oke.
Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Kayla. Kepada Kayla, waktu dan tempat dipersilakan. Kelas selanjutnya itu mengenai pembuktian unsur tindakan theft. Nah, ada dua bukti untuk unsur tindakan theft. Yang pertama itu ada bukti langsung atau direct evidence yang memastikan elemen tindakan kecurangan terpenuhi melalui alat bukti faktual dan tak terbantahkan. Hal ini mencakup kesaksian mata langsung yang kredibel atau rekaman CCTV otentik yang secara visual menangkap detik-detik saat tersangka memindahkan atau mencuri aset entitas. Yang kedua itu ada bukti sirkumstansial atau circumstantial evidence yang membangun rantai deduksi dari jejak-jejak tidak langsung untuk memvalidasi atau niat jahat dan ketiadaan izin. Nah, teknik ini tuh mencakup analisis anomali login di luar jam kerja, dokumen sah yang tersembunyi atau hilang, serta merangkai kepingan data untuk menciptakan kronologi yang tak terbantahkan. Selanjutnya itu ada perencanaan investigasi berbasis risiko. Jadi fokus utamanya adalah efisiensi sumber daya. Auditor tuh tidak memeriksa semua hal, melainkan hanya pada area dengan kerentanan tertinggi. Yang pertama yang dilakukan oleh auditor itu mengidentifikasi titik lemah, memetakan celah pada pengendalian internal yang memungkinkan pencurian terjadi secara fisik atau administratif. Yang kedua, penentuan prioritas bukti, yaitu mengarahkan upaya investigasi pada transaksi yang memiliki profil risiko tinggi berdasarkan nilai materialitas dan frekuensi. Yang ketiga, alokasi sumber daya, menugaskan personel dengan keahlian spesifik, misalnya ahli IT atau ahli hukum pada area yang paling berisiko. Dan yang terakhir, skenario pelanggaran, menyusun hipotesis mengenai bagaimana pelaku mungkin melakukan pencurian berdasarkan profil risiko organisasi. Selanjutnya itu ada penelusuran alur transaksi dan rekonstruksi peristiwa. Tujuannya untuk membangun kembali kronologi untuk menjawab pertanyaan siapa, melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Yang pertama itu ada mapping audit trail, yaitu melacak dokumen dari sumber awal, misalnya purchase order, hingga pencatatan akhir di buku besar atau pengeluaran kas. Yang kedua, timeline analisis, menyusun urutan kejadian secara kronologis untuk mendeteksi anomali waktu yang tidak wajar. Yang ketiga, rekonstruktif testing, menguji apakah transaksi tersebut masuk akal secara operasional dan apakah ada langkah yang sengaja dilewati oleh pelaku. Dan yang keempat, itu ada link analisis, menghubungkan hubungan antara individu, entitas, dan dokumen yang terlibat dalam aliran transaksi tersebut. Next. Selanjutnya itu ada analisis dokumen dan cross-checking bukti. Yang pertama, verifikasi eksternal, membandingkan dokumen internal, misalnya invoice, dengan konfirmasi dari pihak ketiga untuk memastikan keaslian transaksi. Yang kedua, uji forensik dokumen, memeriksa tanda-tanda pemalsuan seperti perubahan tulisan, tanda tangan yang janggal, atau penggunaan stempel palsu. Yang ketiga, itu ada sinkronisasi data, melakukan pencocokan antara data fisik atau stok gudang dengan data administratif, kartu stok, dan data finansial atau jurnal umum. Yang keempat itu ada analisis kandungan informasi, seperti membedah informasi non-finansial dalam dokumen seperti tanggal cetak atau metadata digital jika berupa file elektronik. Next. Selanjutnya itu ada teknik observasi dan surveillance. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk menangkap basah atau red-handed untuk mengumpulkan bukti perilaku yang tidak terlihat dalam dokumen. Yang pertama itu ada overt versus covert observation, yang memutuskan apakah pemantauannya tuh dilakukan secara terbuka untuk efek jera atau secara rahasia untuk menangkap pola asli pelaku. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Seperti contohnya yang udah dijelaskan tadi, menggunakan CCTV, log akses biometrik, atau perangkat lunak monitoring untuk mengamati aktivitas di area berisiko tinggi. Yang ketiga, undercover operations. Dalam kasus tertentu, menyusupkan agen atau pengamat untuk memahami dinamika kolusi yang terjadi di lapangan. Yang keempat, dokumentasi observasi, mencatat secara detail waktu, tempat, dan aktivitas spesifik yang diamati sebagai bukti pendukung yang kuat di pengadilan. Selanjutnya itu ada identifikasi pola dan modus operandi theft, mengenali tanda tangan sebagai bukti pelaku melalui pola yang berulang. Nah,
Ada yang namanya anomali perilaku atau red flags, yaitu mengidentifikasi pola gaya hidup mewah atau perubahan perilaku mendadak dari orang yang memiliki akses terhadap aset. Yang kedua ada trend analysis, melihat lonjakan atau penurunan tidak wajar pada akun-akun tertentu yang terjadi secara periodik. Yang ketiga karakteristik modus, menentukan apakah pencurian dilakukan melalui skimming sebelum dicatat atau larceny setelah dicatat atau manipulasi persediaan. Yang keempat ada analisis kolusi, mendeteksi pola kerjasama antar karyawan atau dengan pihak luar yang memungkinkan sistem kendalian dapat ditembus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Kepada Rahma, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengujian konsistensi bukti. Jadi bukti itu perlu dikumpulkan untuk membuktikan secara langsung bahwa suatu kecurangan benar-benar telah terjadi dan dapat mengidentifikasi pelaku secara konkret serta mengukur nilai kerugian akibat aksi dari fraud ini. Nah, melalui TFX itu sendiri, teknik pengumpulannya itu akan berfokus pada bukti yang bisa digunakan untuk proses hukum atau pengadilan atau tindakan ilegal. Nah, di sini saya bagi menjadi dua, yaitu ada bukti fisik dan bukti elektronik. Jadi, untuk bukti fisik itu sendiri melibatkan analisis objek seperti persediaan, aset, kunci yang rusak, maupun sidik jari yang ada. Lalu, bukti fisik itu berguna untuk beberapa kasus seperti misalnya yang berkaitan dengan persediaan. Nah, untuk tujuan alasannya itu sendiri, jadi fisik persediaan itu bisa dihitung dan bila terdapat perbedaan jumlah persediaan itu bisa ditelusuri dari mana dapatnya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik ini mengamankan peralatan elektronik dan fungsi yang sudah berjalan, lalu menggandakan peralatan serta menghitung CRC checksumnya, lalu menelusuri peralatan secara manual dan otomatis, lalu memeriksa email pelaku kecurangan. Ini opsional karena yang utama sebenarnya ada di 3 poin yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada triangulasi sumber bukti. Jadi, triangulasi sumber bukti ini merupakan teknik validasi bukti dengan membandingkan informasi dari minimal 3 sumber atau metode yang berbeda, misalnya dokumen, atau saksi, dan juga fisik. Nah, ini tuh untuk memastikan keabsahan, relevansi, dan kompetensi bukti yang berguna untuk mengungkap kecurangan itu sendiri. Nah, metode ini tuh berguna untuk meningkatkan skeptisisme auditor terhadap data internal, khususnya jika bertentangan dengan bukti eksternal. Di sini saya bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu aspek pertama terkait aspek dan perolehan atas bukti dokumenter. Nah, untuk aspeknya itu sendiri, saya bagi menjadi beberapa. Di sini ada chain of custody of the document, lalu menandai dokumen itu sendiri, lalu ada organisasi bukti, koordinasi bukti, serta aturan bukti baik asli ataupun yang kopinya. Lalu untuk perolehan data bukti dokumenter itu didapat dari akses database atas akumulasi bukti-bukti yang ada dan juga melalui audit tradisional. Nah, untuk penemuan sampelnya itu dilakukan dengan mengaudit bukti dokumenter menggunakan metode statistika sampling. Dengan penemuan sampel ini, auditor bisa mengeneralisasi dan membuat kesimpulan dari sampel yang dan populasi yang ada. Lalu penemuan sampel ini bisa berguna untuk metode statistika yang mudah dipahami. Lalu selanjutnya itu perolehan bukti yang sulit. Di sini saya bagi menjadi contoh dan cara perolehan. Jadi contohnya itu bisa dari akun email yang berbasis web, catatan pribadi bank, dan catatan broker. Lalu untuk cara perolehannya itu bisa melalui panggilan, mencari jaminan, atau melalui persetujuan relawan. Nah, selanjutnya itu analisis terkait pelaku fraud dengan akses asetnya. Nah, menurut buku Tuana Kota, investigasi fraud itu tidak hanya pada mengetahui bukti transaksi saja, melainkan juga harus menelusuri terkait relasi antara individu dan sumber daya yang disalahgunakan oleh pelaku. Nah, analisis ini tuh sebutannya adalah linked analisis investigatif. Nah, komponen yang mengacu pada analisis itu ada di sini saya bagi menjadi 3, yaitu ada akses, motif, dan juga pola.
Nah, untuk akses itu sendiri berfokus kepada apakah seseorang itu secara nyata memiliki peluang teknis ataupun struktural untuk melakukan fraud. Nah, analisis ini bisa berupa hak otorisasi transaksi, akses sistem keuangan, kontrol dokumen, penguasaan aset fisik, dan juga kewenangan persetujuan. Ini penting karena untuk mengetahui akses awal apa yang akan dilakukan oleh pelaku. Nah, yang kedua, itu terkait motif kenapa seseorang itu mau melakukan fraud. Jadi, motif secara umum itu bisa berupa tekanan finansial dari pribadi pelaku, target kinerja yang tidak realistis, status sosial yang ingin terus dipertahankan, dan juga tekanan dari atasan. Nah, motifnya ini bisa saja tidak menimbulkan kesalahan, tapi bisa memperkuat dugaan, lalu membantu membangun hipotesis dan juga menentukan arah penyelidikan. Lalu selanjutnya itu terkait pola atau tindakan dari pelaku fraud. Nah, ini tuh menunjukkan apakah tindakan itu terjadi secara sistematis atau bukan kebetulan. Nah, untuk karakteristiknya itu bisa berupa tindakan yang berulang, konsisten, memiliki urutan logis, dan menunjukkan upaya penyamaran. Nah, pada umumnya aksi manusia itu bersifat acak dan tidak konsisten. Nah, yang membedakan itu aksi fraud ini adalah aksi yang lebih terencana, berulang, dan terlihat lebih sempurna. Next. Nah, selanjutnya itu terkait pengujian unsur kesengajaan melalui pola perilaku. Jadi dalam audit investigatif, niat itu jarang dibuktikan dengan pengakuan. Oleh karena itu, pendekatan forensiknya itu menggunakan analisis berupa pola tindakan berulang. Menurut kerangka buku Tuana Kota 2010, indikasi kesengajaan itu bisa diuji melalui pola tindakan, konsistensi keputusan, dan juga red flags perilaku. Nah, untuk pola tindakan itu sendiri, dilihat dari transaksi yang tidak wajar secara berulang, lalu timing atau pembagian waktu atas transaksinya itu strategis, lalu manipulasi yang berlapis-lapis. Nah, untuk konsistensi keputusan itu dilihat dari perencanaannya, lalu koordinasi, dan juga upaya untuk menutupi jejak perilaku pelaku fraud. Dan selanjutnya itu ada red flags perilaku, dilihat dari 4 aspek, yaitu resistensi terhadap audit, lalu kontrol berlebihan pada suatu dokumen, lalu menolak rotasi tugas, dan juga hidup di atas kemampuan finansial. Next. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi sistem hasil metode audit investigasi. Yang pertama itu ada kewajiban dokumentasi bukti. Jadi standar audit investigatif itu mengharuskan auditor untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan dokumentasi informasi atas suatu bukti audit investigasi yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada bukti dokumentasi hasil analisis yang saya dapat dari sumber di internet. Jadi kolom pertama itu ada nomor, lalu kolom kedua itu ada tanggal, yang selanjutnya ada kronologis fakta atas proses kegiatan, lalu ada referensi bukti, yang selanjutnya itu kriteria atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, selanjutnya itu analisis penyimpangan dan juga evaluasi, lalu langkah-langkah beserta pembuktian dokumen, keterangan, dan bukti lainnya. Nah, ini tuh merupakan sistem dokumentasi investigasi yang terstruktur karena bersifat kronologis dan berbasis bukti, dapat diaudit ulang, serta siap digunakan di pengadilan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika dari teman-teman ada yang masih belum paham terkait materi yang kami sampaikan, kami silahkan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.